Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Becca yang tinggal di sebuah rumah. Ia baru saja mau melakukan perpusrengan duniawi dengan seorang pria yang merupakan tukang kebun di rumah tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pria berjas hitam rapi yang bernama Ivan atau sang pemilik rumah dari rumah mewah tersebut. Karena lagi asik banget dengan kegiatan yang indah-indah itu, Becca pun tak menyadari bahwa Ivan sudah berada di rumahnya. Dan suara indah itu terdengar sampai ke telinga Ivan, yang membuat Ivan memergoki kegiatan Becca dan si tukang kebun itu. Meski sudah ketangkep basah, rupanya si kang kebun ini lebih galak dari bosnya sendiri. Ivan yang kalah tangguh pun mendapatkan bogem mentah dari kang kebunnya itu. Dan Ivan yang udah kesel banget akhirnya langsung memecat pria itu. Nah, ternyata kejadian tadi bukanlah pertama kalinya bagi Becca. Dan Ivan akhirnya menegur kembali untuk kesekian kalinya kepada Becca. Namun baru di awal-awal aja udah ada plot twist nih di sini. Kan pasti kita ngira Becca ini bininya Ivan kan? Ternyata beberapa saat kemudian muncullah Katie yang tiba-tiba nimbrung dengan mereka. Dan ternyata Katie adalah istri sah dari Ivan, sedangkan Becca sendiri hanyalah asisten rumah tangga di sana. Dan terbongkarlah hubungan yang selama ini disembunyikan Ivan pada istrinya itu. Tanpa perlu pikir panjang, Katie pun langsung mengusir Becca beserta kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Singkat cerita, 11 tahun sudah cerita berlalu sejak peristiwa viral itu terjadi. Suatu hari datanglah seorang tamu yang masih cukup muda dan bernama Violet. Dia pun menyampaikan pesan kepada seorang pelayan kalau dia ingin bertemu dengan Joy atau anak dari Ivan. Nah, si Violet ini ternyata adalah anaknya Becca. Meskipun ibunya sempat membuat masalah di rumah itu 11 tahun yang lalu, namun keluarga Ivan tetap menerima kehadiran Vio dengan baik hati. Terutama Joy atau anaknya Ivan yang sewaktu masih tinggal di rumah itu, Vio merupakan teman sekaligus sahabat dari Joy. Ivan pun tak kuasa menolak permintaan sang anak untuk mengizinkan Vio tinggal di rumahnya. Kebetulan saat itu Vio berencana melanjutkan sekolah sembari bekerja paruh waktu di kota itu. Ivan memberitahu kalau istrinya telah meninggal dunia kepada Vio. Vio lantas mengucapkan bela sungkawanya kepada Joy dan juga Ivan. Dan akhirnya Vio pun mendapatkan kamar pribadinya sendiri yang dulunya merupakan peninggalan Katie. Malam itu Vio dan Joy menghabiskan waktu dengan berbincang seputar kehidupan Joy. Joy sendiri merupakan pemain tenis profesional dan sebentar lagi ia akan segera melangsungkan pernikahan dengan Michael, kekasihnya. Sikap mencurigakan Vio mulai terlihat saat penghuni rumah mewah itu sedang sibuk dengan rutinitasnya. Secara diam-diam Vio memasuki semua kamar yang ada di sana dan melihat-lihat barang pribadi milik Joy. Suatu malam, Michael, kekasihnya Joy yang bekerja di perusahaan Ivan, mengadakan private party di rumah Joy dengan beberapa rekannya. Nah, di sini karena Vio bukanlah level mereka, Vio pun tak begitu dianggap keberadaannya. Pandangan sinis dari mereka lantas membuat Vio pergi dari sana dengan alasan akan pergi bekerja. Dengan berpakaian serba hitam dan membawa satu tas yang cukup besar, entah pekerjaan apa yang dilakukan oleh Vio di tempat bekerjanya. Sepulangnya Vio dari tempat kerjanya, Vio melihat Joy yang sedang bermesraan di kamarnya dari jendela tanpa sepengetahuan sang ayah. Karena penasaran, Vio pun sedikit mendengarkan pembicaraan mereka dari balik pintu. Nah, ternyata Michael yang udah siap dengan gaya kupu-kupunya harus mendapatkan penolakan dari Joy yang katanya lagi mager dan harus mengumpulkan tenaga untuk latihan tenisnya besok. Alhasil Michael pun pergi setelah penolakan itu. Betapa kagetnya Michael melihat Vio sudah berada di bawah tangga dan menunggu dirinya. Michael pun bilang kalau ia takut ketahuan Ivan menyelip ke rumah putri satu-satunya itu. Namun di sini Vio dengan pakaian kerjanya yang serba hitam dan sempit itu malah menawari Michael untuk mencicipi batangnya. Tentunya Michael yang baru saja dapat penolakan dari Joy pun tak kuasa menahan dirinya untuk mengiyakan ajakan sahabat dari kekasihnya itu. Setelah membantu Michael mengeluarkan kental manisnya, tiba-tiba Vio kedatangan Joy yang mampir ke kamarnya. Joy pun akhirnya curhat tentang permasalahan pribadinya dengan Michael.
Dia merasa kalau dia nggak pernah mencapai puncak Jawa Barat saat berpusreng dengan Michael. Vio pun mengatakan bahwa itu bisa dirubah. Michael hanya perlu meminum jamu buyung upik atau tisu sulap. Magic maksudnya. Keesokan paginya, mata Ivan hampir copot ketika menyaksikan Vio yang sedang berenang hanya dengan menggunakan bawahan. Ivan sembunyi-sembunyi menonton pemandangan indah itu dari balik jendela ruang kerjanya. Untungnya seorang bibi di sana datang untuk menawari kopi kepada Ivan, yang akhirnya membuat Ivan langsung fokus lagi. Suatu hari ketika Joy sedang berlatih tenis dengan seorang temannya, Vio lagi-lagi membuat ulah. Vio pun menawari mereka minuman jus yang sebelumnya telah dicampur alkalin kepada Joy. Dan hal itu berujung dengan berantakannya latihan Joy dan Jamie atau sahabatnya, karena mereka kelingan sendiri sehabis minum jus semangka itu. Tingkah Vio pun semakin menjadi-jadi ketika Vio mengarang cerita kepada Michael bahwa Joy sudah mendua dengan pria lain. Dia juga menceritakan soal Joy yang tak pernah mencapai puncak Jawa Barat setelah berpusreng dengan Michael. Michael yang awalnya tak percaya pada akhirnya malah termakan cerita karangan Vio itu. Beberapa saat kemudian Vio mendatangi ruang kerja Ivan dan membawakannya makanan. Ia mengingatkan Ivan untuk makan malam dan jangan terlalu keras soal pekerjaannya. Vio juga mengarang cerita bahwa berdasarkan cerita Joy, Ivan tak pernah sedikit pun melupakan Katie. Namun Vio pun mengingatkan bahwa dia harus move on dan membuka hatinya kembali, karena jika tidak, Ivan hanya akan menghabiskan waktunya untuk bekerja saja. Nah, sampai di sini gua meramal kalau sebenarnya targetnya Vio ini ya si Ivan. Karena kalau Ivan udah kepegang, otomatis dia langsung kedapatan hartanya dong, dan langsung jadi Sultan Wati. Selesai dari ruangan Ivan, Vio pun berenang dah nih. Yang kebetulan di sana juga terdapat Michael yang langsung melotot menyadari adanya pemandangan indah malam-malam, ya kan. Setelah itu Vio pun langsung nyamperin Michael setelah dia tahu kalau Michael juga ada di sana. Dan lagi-lagi mereka pun kembali melakukan perpusrengan duniawi dengan begitu syahdu. Keesokan paginya, Vio pun mendatangi Joy yang masih pusing karena kebanyakan minum Popeyes kemarin. Lagi-lagi Vio pun mengadu domba Joy dengan Jamie dengan alasan kalau Jamie pergi meninggalkan Joy di saat Joy lagi teler berat. Lalu beberapa saat kemudian Ivan pun datang sambil marah-marah kepada Joy dan membawa jaket Michael yang tertinggal di dekat kolam renang, yang mana di sakunya terdapat sebuah cartridge yang berisikan sabu. Ivan kesal karena ini pasti akan menyangkut pada performanya saat bekerja di perusahaan Ivan. Dan ya, semua ini adalah rencananya Vio, cuy. Pada malam harinya ketika Ivan ingin dinner dengan kenalan barunya, dia pun berangkat bareng dengan Joy yang kebetulan malam itu Joy juga ingin melakukan latihan. Dan mereka pun berangkat bersamaan. Sesaat kemudian telepon berbunyi, dan itu adalah telepon dari Gwen atau teman dinernya Ivan. Gwen yang mengira bahwa itu adalah Joy menitipkan pesan agar Ivan menjemputnya di tempat yang sedikit berbeda dari yang dijanjikan sebelumnya. Dan 1 jam setelahnya Ivan pun kembali pulang dengan wajah kesal karena Gwen tak ada di tempat janjian mereka, yang lagi-lagi disebabkan karena Vio yang enggak menyampaikan pesan dari Gwen sebelumnya. Ivan pun melampiaskan kekesalannya dengan minum-minum cantik, dan sesaat muncullah Vio dengan gaun merahnya. Vio yang tak ingin membuang kesempatan itu pun tak tinggal diam. Dengan bujukannya, Ivan pun malam itu berhasil mengobok-ngobok adonan Vio. Keesokan paginya di kamar Ivan, Bibi menemukan gaun merah yang dikenakan Vio semalam. Dari sini ia pun mulai menaruh curiga kepada Vio. Kecurigaannya pun semakin kuat setelah mengangkat sebuah panggilan telepon dari Gwen yang bilang kalau dia semalam sudah mengirimkan voice call berkali-kali ke rumah itu, namun tak ada balasan. Bibi pun langsung mengira bahwa Vio adalah dalang di balik kejanggalan itu. Namun belum sempat melakukan tindakan apapun kepada Vio sudah menghadang Bibi yang ingin keluar rumah. Di sisi lain, Michael yang ingin memperbaiki hubungan dengan Joy mendatangi rumah kekasihnya itu. Namun karena saat itu tak dibukakan pintu, Michael pun langsung masuk ke dalam melalui pintu samping. Tak sengaja ia pun melewati kamar Vio yang tak terkunci. Karena penasaran dengan tas yang ada di bawah kasur, ia pun memeriksanya. Dan ternyata di dalamnya terdapat peralatan geli-gelian milik Vio. Nah, di sini ternyata sedari tadi Vio sudah ada di belakangnya. Dan akhirnya Michael pun dibuat tak sadarkan oleh Vio.
Beberapa saat kemudian Vio mendatangi